Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaqun ya ulil albab. Artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Dulur-dulur seiman, dari ayat di atas, para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai firman Allah, yaitu yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi yang telah kita bacakan di atas. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksudnya haji itu adalah haji pada bulan-bulan yang dimaklumi. Dengan demikian, ihram pada waktu haji di bulan-bulan itu lebih sempurna daripada ihram di luar bulan-bulan tersebut, meskipun ihram itu sah. Pendapat yang mensahkan ihram di sepanjang tahun adalah mazhab Imam Malik, Imam Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahawi. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakhai, As-Sawri, dan Al-Laits bin Sa'ad. Mereka berhujjah dengan firman Allah yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Surat Al-Baqarah ayat 189. Ibadah haji merupakan salah satu di antara sepasang manasik. Maka hukumnya sah melakukan ihram untuk haji kapan saja sepanjang tahun. Sama halnya dengan ibadah umroh. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya ihram untuk haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan haji. Jika seseorang berihram haji sebelum bulan itu, maka ihramnya itu tidak sah. Dan apakah hal itu menjadi umroh? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan dari beliau. Pendapat yang menyatakan bahwa ihram untuk haji itu tidak sah kecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir. Demikian pula pendapat Atha, Taus, dan Mujahid. Sedang dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Secara lahiriah, ayat ini mengandung pengertian lain yang juga merupakan pendapat para ahli nahu, yaitu bahwa waktu haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, Allah telah mengkhususkan haji pada bulan-bulan tersebut di antara bulan-bulan Islam yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya ihram untuk haji itu tidak sah jika dilakukan sebelum bulan-bulan itu, sebagaimana halnya dengan waktu sholat. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tidak seyogyanya seorang berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tentang firman Allah Azza wa Jalla tersebut, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu yang artinya bulan Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Hadis mu'allaq yang disebutkan oleh Al-Bukhari dengan bentuk pasti diriwayatkan Ibnu Jarir sebagai hadis mausul dari Ibnu Umar dengan sanad sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Ibnu Umar. Dan dia mengatakan bahwa hadis ini memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hadis ini diriwayatkan dari Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan Ibnu Abbas. Dan itulah mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf, dan Abu Sal. Dan pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Jarir. Artinya pendapat Ibnu Jarir tersebut boleh saja jumlah 2 bulan dan sebagian dari bulan ketiga diungkapkan dalam bentuk jamak untuk menetapkan yang umum. Sebagaimana halnya masyarakat Arab yang mengutarakan saya melihatnya pada tahun ini, padahal yang dimaksud adalah sebagian dari tahun itu saja. Imam Malik bin Anas serta Imam Asy-Syafi'i menurut pendapat lama, jadi Qaulul Qadim, itu mengatakan bahwa bulan-bulan itu adalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah secara penuh. Yang demikian itu juga merupakan riwayat dari Ibnu Umar. Abu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia mengatakan yakni bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dalam tafsirnya, Ibnu Abdul Hatim meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahab dan Ibnu Juraiz. Dia menceritakan, pernah kutanyakan kepada Nafi, apakah engkau pernah mendengar Abdullah bin Umar menyebut bulan-bulan haji? Dia menjawab, iya. Abdullah bin Umar menyebutnya bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Ibnu Juraiz mengatakan, artinya hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Syihab atau Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, dan sanad ini sahih sampai kepada Ibnu Juraiz. Wallahu a'lam. Menurut mazhab Imam Malik, waktu haji itu sampai akhir bulan Zulhijjah. Maka berarti waktu itu dikhususkan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga tidak diperbolehkan mengerjakan umroh pada sisa dari bulan Zulhijjah. Bukan berarti hari itu sah dilakukan setelah malam hari Idul Adha. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Tariq bin Syihab. Dia berkata, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa musim haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan, yang di dalamnya tidak boleh mengerjakan umroh. Sanad riwayat ini sahih. Ibnu Jarir mengatakan, orang yang berpendapat bahwa bulan haji itu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah,
itu menghendaki bahwa bulan-bulan itu bukan bulan-bulan umroh, melainkan hanya untuk berhaji saja. Meskipun amalan haji telah selesai dan dengan berakhirnya hari-hari di Mina, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Sirin, tidak ada seorang ulama pun yang meragukan bahwa umroh di luar bulan-bulan haji itu lebih baik daripada umroh pada bulan-bulan haji. Ibnu Aum rahimahullah juga menceritakan, aku pernah bertanya kepada Qasim bin Muhammad mengenai berumroh pada bulan-bulan haji. Maka dia pun menjawab, mereka berpendapat bahwasanya hal itu kurang sempurna. Sehubungan dengan hal itu, penulis yaitu Ibnu Katsir mengatakan, telah diriwayatkan dari Umar dan Utsman radhiyallahu anhu bahwa keduanya lebih suka mengerjakan umroh di luar bulan-bulan haji dan melarang mengerjakannya pada bulan-bulan haji. Wallahu a'lam. Dan firman Allah yang artinya barang siapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji. Artinya memastikan ihramnya itu untuk haji. Hal ini menunjukkan keharusan berihram untuk haji. Ibnu Jarir mengatakan, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan fardu di sini adalah keharusan dan kepastian. Perihal ayat ini, Ali bin Abi Talhah menukilkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, artinya barang siapa mengerjakan ihram untuk haji atau umroh. Barang siapa mengerjakan ihram untuk haji atau umroh. Sedangkan Atha mengumpulkan yang dimaksud dengan fardu itu adalah ihram. Hal senada juga dikatakan oleh Ibrahim an-Nakhai, Ad-Dakha, dan ulama lainnya. Masih mengenai ayat tersebut di atas, Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah mengatakan tidak selayaknya seorang bertalbiyah untuk haji dan setelah itu dia tetap tinggal di negeri, maksudnya di luar tanah haram. Menurut Ibnu Abu Hatim, hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair, Tawus, dan Qasim bin Muhammad mengatakan yang dimaksud tersebut di atas adalah talbiyah. Firman Allah yang artinya yang kita bacakan di atas, yang artinya maka tidak boleh rafats. Di sini maksudnya adalah barang siapa yang berikhram untuk haji ataupun umroh, maka hendaklah dia menghindari rafats, yaitu berhubungan badan atau hubungan seks. Sebagaimana firman Allah yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Surat Al-Baqarah ayat 187. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang mengantarkan pada rafats, misalnya berpelukan, berciuman, dan semisalnya. Demikian juga membicarakannya di hadapan para wanita. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, Ar-rafat itu berarti mencampuri istri atau berhubungan badan dengan istri, dan membicarakan hal itu dengan orang laki-laki maupun perempuan jika yang demikian diucapkan dengan lisan mereka. Atha bin Abi Rabah berkata, rafat berarti jima atau berhubungan seks, dan selain itu adalah misalnya ucapan kotor. Lebih lanjut, Atha berkata, mereka memakruhkan kata sindiran yang kotor ketika sedang berikhram. Jadi memakruhkan kata-kata sindiran yang kotor, istilahnya kata-kata jorok jika sedang berikhram.
Dan Taus berkata, yang dimaksudkan dengan Arafat adalah seseorang lelaki yang mengatakan kepada istrinya, bila aku telah bertahalul, aku akan mencampurimu. Maksudnya berhubungan badan denganmu. Sedangkan Ali bin Abi Talhah menukilkan dari Ibnu Abbas, yaitu yang artinya Arafat berarti mencampuri istri, atau menciumnya, atau memberikan kediripan mata, serta mengucapkan kata-kata yang mengarah atau kata kotor kepadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan jangan berbuat kefasikan. Di sini yang dimaksud dengan kalimat ini adalah Muksim dan beberapa ulama lainnya menukilkan dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah yaitu segala macam perbuatan maksiat. Sedang ulama lainnya menuturkan yang dimaksud dengan al-fasak, fusuk, artinya berbuat kefasikan, di sini adalah caci maki. Demikian dikatakan Ibnu Abbas dan Umar. Hal ini mereka berpegang pada apa yang ditegaskan dalam sebuah hadis sahih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mencaci maki seseorang muslim merupakan suatu kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Sementara itu Ad-Dahhak mengatakan fusuk artinya berbuat kefasikan berarti memberi gelar buruk. Dulur-dulur yang seiman, yang benar adalah mereka yang mengartikan al-fusuk di sini adalah semua bentuk atau segala bentuk kemaksiatan. Contohnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan kezaliman di bulan-bulan haji. Meskipun kezaliman itu sendiri sebenarnya dilarang sepanjang tahun. Dan pada bulan-bulan haji itu lebih ditekankan lagi. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya di antaranya 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 tersebut. Surat At-Taubah ayat 36. Dulur-dulur iman, juga Allah telah berfirman tentang tanah haram, yaitu tanah suci, yang artinya barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Surat Al-Hajj ayat 25. Wallahu a'lam. Dulur-dulur iman, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke rumah ini, maksudnya Baitullah, lalu dia tidak melakukan rafats dan tidak pula berbuat kefasikan, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan ibunya. Sekan firman Allah yang artinya dan tidak boleh berbantah-bantahan pada masa mengerjakan haji. Mengenai firman Allah ini, yaitu kalimat yang ini, itu terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, maksudnya tidak boleh berbantah-bantahan pada waktu haji dalam mengerjakan manasik. Dan Allah telah menjelaskan hal itu secara tuntas dan sempurna. Sebagaimana Waqi menceritakan dari Al-A'la bin Abdul Karim, aku pernah mendengar Mujahid membaca yang artinya dan tidak boleh berbantah-bantahan pada masa mengerjakan haji. Kemudian seraya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bulan-bulan haji yang di dalamnya tidak terdapat perkara yang perlu diperdebatkan di kalangan umat manusia.
Dulur-dulur seiman, masih mengenai firman Allah ini, Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan bermata-matan di sini adalah bertengkar dalam haji. Sedangkan Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut, wallahu alam, bahwa orang-orang Quraisy pada waktu haji itu berwukuf di Masy'aril Haram di Musdalifah. Sedang orang-orang Arab yang juga yang lainnya berwukuf di Arafah. Mereka saling berbantah-bantahan. Satu kelompok mengatakan, kami yang lebih benar. Sedangkan kelompok yang lain mengaku, kamilah yang lebih benar. Demikian itulah pendapat daripada kami, maksudnya pendapat dari Abdullah bin Wahab, maksud yang meriwayatkannya dari Imam Malik, maksudnya pendapat Imam Malik di sini. Demikianlah pendapat Imam Malik tersebut. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, inti dari pendapat-pendapat tersebut yang menjadi pilihan Ibnu Jarir yaitu menghentikan perselisihan di dalam pelaksanaan haji atau manasik haji. Allahu a'lam. Sedangkan pendapat kedua yang dimaksud dengan berbantah-bantahan di sini adalah perselisihan. Ibnu Jarir menukilkan dari Abdullah bin Mas'ud mengenai firman Allah yang artinya wala jidala fil hajj, artinya dan jangan berbantah-bantahan pada saat haji, melaksanakan haji. Itu dia berkata, maksudnya adalah jika engkau mencaci sahabatmu hingga membuatnya marah, maka itu termasuk berbantah-bantahan. Demikian pula diriwayatkan oleh Muksim dan Ad-Daha dari Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Dulur-dulur siman, dalam musnadnya Imam Abdu bin Humaid meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa menuntaskan manasiknya dan kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya, maka dia akan diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Setelah Allah melarang mereka melakukan hal-hal yang buruk, baik melalui lisan maupun perbuatan, Allah juga memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan, seraya memberitahukan bahwa Allah mengetahuinya dan akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya atas semuanya itu pada hari kiamat kelak. Sedangkan firman Allah yang artinya berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksud daripada ayat ini, Al-Aufi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ada beberapa orang yang pergi meninggalkan keluarga mereka dengan tidak membawa perbekalan seraya berucap, kami akan menunaikan haji ke Baitullah. Apakah mungkin Allah tidak memberi kami makan atau tidak memberi makan kami? Maka Allah pun berfirman yang maknanya adalah perintah berikut, yaitu berbekallah kalian dengan sesuatu yang dapat menjaga kehormatan wajah kalian dari manusia. Sedangkan hadis Warqa dinukilkan Al-Bukhari dari Yahya bin Bishr dari Syahabah, juga diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ketika itu penduduk Yaman menunaikan ibadah haji, tetapi mereka tidak membawa bekal. Dan mereka berujar, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang artinya berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dulur-dulur seiman, hadis di atas diriwayatkan oleh
juga oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya dari Syababah. Selanjutnya, firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu maksudnya adalah Allah menyuruh mereka membekali diri dalam melakukan perjalanan di dunia. Dia, Allah, akan membimbing mereka untuk membekali diri menuju akhirat, yaitu bekal takwa. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Setelah Allah menyebutkan pakaian yang bersifat material, Dia membimbing mereka kepada pakaian yang bersifat immaterial atau maknawi, yaitu kekhusyuan, ketaatan, dan ketakwaan. Kemudian Allah menyebutkan bahwa pakaian terakhir ini itu lebih baik dan bermanfaat daripada pakaian yang pertama. Selanjutnya mengenai firman Allah, fa inna khairu zadi taqwa, itu Atta Al-Khurasani mengatakan bahwa itu artinya firman Allah tersebut terkait dengannya, yaitu mengenai bekal akhirat. Sebagaimana firman Allah, dan bertawakallah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Allah berfirman, takutlah akan hukuman siksa dari azabku bagi orang-orang yang menentangku dan tidak mau menjalankan perintahku. Hai orang-orang yang berakal, hanya orang-orang yang berakal yang dapat memahaminya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.